Bersama-sama mendengarkan sambutan dari jajaran manajemen Suzuki Mobil Sales. Please welcome 3, 2, and 1. Suzuki Satria 150. Dan ini dia adalah New Gen. Halo, coba kamu ingat-ingat lagi deh, sebuah ikon jalanan Indonesia yang sudah menemani kita selama lebih dari 2 dekade ini. Ikon yang bentuknya khas banget itu ya? Bener banget. Kalau kamu sering melintas di jalan raya atau mungkin kamu sendiri pernah nongkrong di bengkel sepulang sekolah dulu, kamu pasti tahu wujud motor underbone ramping ini. Yang akrab banget dipanggil ayam jago kan? Tepat. Ya, kita sedang membicarakan legenda kecepatan dari Suzuki. Dan di sesi penelusuran mendalam kita kali ini, kita punya setumpuk sumber informasi yang luar biasa menarik nih. Datanya lumayan komplit ya kali ini. Banget. Kita udah ngumpulin artikel otomotif terbaru, catatan ulasan test ride langsung dari sirkuit, sampai data mutakhir dari pergerakan pasar motor bekas. Semuanya menyoroti satu momen besar. Betul. Misi kita hari ini, kita akan membedah tuntas peluncuran generasi terbaru dari sang legenda tersebut, yaitu Suzuki Satria Pro dan Satria F150 edisi 2026. Oke, mari kita bedah satu persatu. Tepat sekali. Dari semua artikel dan catatan ulasan yang kita kumpulkan, tema besar yang langsung terlihat adalah bahwa ini bukan sekedar peluncuran motor baru yang cuma ganti stiker atau warna bodi doang. Bukan sekedar facelift ya istilahnya? Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah evolusi paling matang dari sebuah mesin yang udah punya nama besar. Suzuki sepertinya sangat sadar akan beban warisan masa lalu yang mereka bawa. Beban ekspektasi dari penggemar setianya pasti berat banget sih. Jelas. Tapi di saat yang sama, mereka dipaksa untuk menjawab tuntutan teknologi dan gaya hidup pengendara modern yang udah jauh berbeda dibanding 10 tahun lalu. Tapi tunggu dulu nih. Aku baca di tumpukan sumber kita, mereka sepertinya sama sekali nggak menyentuh kapasitas mesinnya loh. Masih di angka yang sama. Iya, masih tetap di angka 150 cc-an. Mempertahankan mesin lama di era modern ini terkesan main aman nggak sih? Kayak, kenapa mereka nggak bikin mesin yang benar-benar baru? Maksudnya dinaikkan kubikasinya gitu? Nah, iya. Mungkin menaikkan kapasitasnya jadi 155 cc atau 160 cc sekalian, biar bisa langsung membungkam kompetitor di kelasnya. Itu pertanyaan yang sangat wajar. Tapi yang sangat menarik di sini adalah mengapa Suzuki bersikeras mempertahankan arsitektur mesin ini? Mesin Satria ini bukan sembarang mesin lawas. Oh ya? Ada keistimewaan khususnya? Suzuki tahu persis bahwa mesin ini adalah semacam karya agung mereka karena memiliki karakter overbore. Oke, overbore. Sering banget nih dengar istilah ini disebut-sebut di tongkrongan motor atau di kolom komentar YouTube. Memang lumayan sering jadi perdebatan para antusias. Tapi jujur aja, buat kita yang mungkin awam, apa sih dampaknya ketarikan motor sehari-hari? Kalau diibaratkan pelari, apakah mesin overbore ini tipe pelari maraton yang kuat jarak jauh atau pelari sprint 100 meter? Analogi yang sangat bagus. Mesin overbore ini murni seorang pelari sprint. Oh, pelari jarak pendek yang meledak-ledak gitu ya? Benar banget. Secara teknis, overbore berarti ukuran diameter silindernya lebih besar daripada langkah pistonnya yang pendek. Oke, langkah piston pendek. Bayangkan seorang petinju yang melepaskan pukulan jab pendek tapi sangat cepat dan bertubi-tubi. Dibandingkan sama pukulan ayunan panjang yang lebih lambat ya? Tepat. Karena langkah pistonnya pendek, putaran mesin atau RPM bisa naik dengan sangat beringas. Karakteristik ini sengaja dirancang agar motor meledak-ledak di putaran atas. Pantesan. Jadi bagi pengendara yang emang nyari sensasi agresif, tarikan mesin di RPM tinggi itu ibarat... Itu esensi nyawanya. Nyawa dari sebuah ayam jago yang bakal hilang kalau mereka sembarangan mengganti arsitektur mesinnya menjadi langkah panjang cuman sekedar buat cari efisiensi bahan bakar. Ah, jadi itu alasannya. Karena kalau kita lihat spesifikasinya di sini, ada istilah DOHC dan 4 klep juga. Nah, itu kombinasi yang mematikan. Buat yang belum tahu, klep itu kan ibarat pintu masuk udara dan bensin ke ruang bakar ya. Berarti dengan 4 pintu, mesin ini bisa bernafas jauh lebih lega pas diajak lari kencang dong.
Betul sekali. Udara dan bahan bakar bisa masuk dan keluar dengan aliran yang sangat deras pada kecepatan tinggi. Saling ngedukung jadinya ya. Iya, kombinasi DOHC, 4 klep, dan karakter overbore inilah yang bikin mesin berkapasitas 147,3 cc ini sanggup memompa tenaga sampai 18,2 horsepower pada 10.000 rpm dengan torsi 13,8 Nm. Bentar. 18,2 horsepower. Buat motor yang sasisnya sekecil dan seringan itu, bukannya itu agak overkill atau berlebihan ya? Rasio tenaga ke bobotnya emang lumayan ekstrim. Ibaratnya kayak masang mesin roket di sepeda lipat gitu loh. Bahaya nggak sih? Memang terdengar liar di atas kertas, dan itulah mengapa teknologi pendukungnya harus ikut berevolusi. Kalau kamu punya tenaga sebesar itu di rangka yang ringan, motor bisa jadi sangat sulit dikendalikan. Nah, soal pengendalian nih. Ada artikel test ride dari Kata Data Auto yang menarik banget. Yang pengujiannya di sirkuit itu ya? Iya, pengujiannya dilakukan langsung di sirkuit karting Sentul. Dari catatan penguji, motor ini diceritakan terasa sangat penurut bahkan saat diajak menikung tajam. Tetap stabil ya di tikungan. Banget! Bayangkan, sudut kemudinya saja diklaim bisa mencapai 45 derajat. Itu kan tajam banget. Bikin motor ini pasti gampang ditekuk-tekuk di kemacetan kota yang padat. Pastinya sangat lincah buat selap-selit. Tapi kok bisa mesin sebuah Polaris Sprint tadi tiba-tiba jadi sejinak ini pas bermanuver? Pasti ada campur tangan teknologi baru kan di dalamnya? Bener. Rahasia mekanisnya ada pada teknologi yang kini disematkan di area transmisi. Namanya Suzuki Clutch Assist System atau disingkat SCAS. SCAS. Oke, apa tuh fungsinya? Ini adalah gabungan dua fitur sekaligus. Ada assist clutch dan slipper clutch. Mari kita bedah satu persatu. Boleh? Kita mulai dari assist clutch-nya dulu. Fungsi pertamanya ini sebagai assist clutch, yaitu mekanisme yang secara fisik mengurangi beban regangan pada per kopling di dalam mesin. Dampak nyatanya, tarikan tuas kopling di setang kiri menjadi sangat ringan. Wah, kalau itu sih penyelamat banget buat harian. Sangat terasa bedanya apalagi di jalanan kota. Coba bayangkan, kamu lagi terjebak kemacetan stop and go di jalur Sudirman jam 5 sore. Biasanya tangan kiri keriting nahan kopling kan? Pegal banget pasti. Tapi dengan fitur ini, macet-macetan jadi nggak terlalu menyiksa ya. Lalu gimana dengan fungsi slipper clutch-nya? Apakah ini yang bikin motornya nurut pas dites di Sentul tadi? Tepat. Pernahkah kamu memacu kendaraan dengan kencang, lalu tiba-tiba di depan ada tikungan tajam? Dan kamu terpaksa menurunkan gigi transmisi secara ekstrim? Oh sering, misalnya dari gigi 5 langsung diinjak turun ke gigi 3 gitu ya? Iya. Pada motor biasa, efek engine brake atau pengereman mesin yang mendadak itu bakal bikin roda belakang kehilangan traksi, mengunci sesaat, sampai akhirnya ban belakang berdecit dan motor melintir. Ngeloyor gitu ya, sangat berbahaya sih apalagi pas aspal basah. Nah, slipper clutch bekerja dengan cara sedikit menggelincirkan atau melepas cengkraman kopling sesaat ketika mendeteksi dorongan engine brake yang terlalu besar. Jadi nahan hentakan kasarnya ya? Betul. Hasilnya, perpindahan gigi turun menjadi sangat mulus. Roda belakang tidak mengunci, traksi ban pada aspal tetap terjaga, dan pengendara bisa tetap miring di tikungan dengan percaya diri. Inilah yang dilaporkan oleh penguji di Sentul tadi ya? Gila, teknologi yang biasanya cuma ada di sport bike bermesin besar, sekarang dijejalkan ke motor underbone. Sebuah lompatan yang cukup berani dari Suzuki. Oke, jadi kopling dan transmisinya makin canggih. Tapi dengan semua tambahan teknologi dan sensor zaman sekarang, belum lagi lampu-lampunya, bukannya sistem kelistrikan motor tipe lama bakal keteteran? Nah, itu poin yang kritis. Aku lihat di catatan sumber kita, emang ada ubahan kelistrikan juga kan? Analisa yang tajam. Transisi sistem kelistrikan memang terjadi secara masif di sini. Suzuki mengubah sistemnya dari 1 phase menjadi 3 phase atau full DC system. Maksudnya 3 fase ini gimana kerjanya? Apakah ibaratnya kalau di rumah, meteran listrik kita yang asalnya cuma kuat buat nyalain TV, Terus di-upgrade gitu ya? iya, di-upgrade besar-besaran supaya bisa pasang 3 AC dan 2 kulkas besar sekaligus tanpa takut jeglek. Analogi yang sangat pas. Jalur pengisian daya yang tadinya ibarat 1 pipa kecil, kini dipecah menjadi 3 pipa besar yang mengalirkan arus listrik lebih cepat dan stabil ke aki. Oh pantesan, berarti suplainya jadi jauh lebih aman ya. Transisi ke sistem 3 phase ini bukan sekedar pemanis aja, melainkan sebuah keharusan mutlak. Karena butuh ngangkat beban komponen lain yang berat-berat. Tepat.
Mesin dengan injeksi presisi tinggi, lampu LED yang menyala terang, stabil tanpa berkedip mengikuti putaran gas, dan sederet perangkat elektronik canggih yang butuh daya konstan, semuanya menuntut suplai listrik yang sempurna. Nah, disinilah bagian yang benar-benar menarik. Bicara soal perangkat elektronik canggih, kita harus masuk ke pembahasan kasta tertingginya nih. Varian flagshipnya ya? Yap, Suzuki Satria Pro. Berdasarkan data, varian ini dibanderol dengan harga 34,9 juta rupiah untuk wilayah Jakarta. Secara visual, tampilannya eksklusif banget. Pilihan warnanya juga beda dari versi standarnya. Betul, ada balutan warna candy matte bordeaux red yang dipadukan dengan Titan Black. Lampu depan LED-nya membesar dengan desain dinamis. Dan lucunya, ada tambahan winglet kecil di sisi kiri dan kanan fairing depan, layaknya motor balap MotoGP. Meskipun sayap kecil atau winglet itu mungkin nggak akan menghasilkan gaya tekan aerodinamika atau downforce yang signifikan pada kecepatan komuter harian. Ya masa jalan macet butuh downforce kan? Benar, tapi secara psikologis dan visual, itu memberikan aura motor balap berteknologi tinggi. Tapi ubahan paling krusial di varian Pro justru ada di area kaki-kaki depannya, yaitu penyematan ABS atau Anti-Lock Braking System. Seberapa penting si ABS ini? Bukannya banyak orang mikir, motor kecil 150 cc ini ngapain pakai ABS segala? Emangnya moge? Pemikiran seperti itu justru berbahaya. Ingat, tenaga 18,2 horsepower dipadukan dengan bobot ringan yang kita bahas tadi. Oh iya, mesin buas di sasis ringan ya? Mesin buas di sasis ringan sangat rawan kehilangan kendali saat pengereman darurat atau panic braking, terutama ketika kamu mengerem mendadak di jalanan aspal yang basah sisa hujan atau di pinggir jalan yang banyak pasirnya. Biasanya langsung slip itu ban depannya. Tanpa ABS, roda depan akan langsung terkunci, setang akan terlipat, dan pengendara pasti terjatuh. Jadi ngeri ngebayanginnya. ABS bekerja dengan memompa rem puluhan kali per detik untuk mencegah roda mengunci. Ini memastikan ban depan terus berputar, sehingga kamu masih bisa membelokkan setang untuk menghindari rintangan di depanmu. Jadi keamanan aktif benar-benar diperhatikan ya sama Suzuki. Selain kencang dan aman, dari artikel portal Oto, Satria Pro ini juga diklaim sebagai motor yang pintar loh. Fitur konektivitasnya lumayan lengkap. Iya, panel instrumen digitalnya sekarang sudah dibekali Suzuki Ride Connect. Berarti layar di stang motor kita bisa langsung tersambung ke smartphone via Bluetooth. Pengendara nggak perlu ribet lagi lihat HP. Benar, kamu bisa lihat arah navigasi belokan demi belokan atau turn by turn, notifikasi cuaca, sampai pesan masuk. Praktis banget kan? Nggak perlu lagi pasang holder HP yang bikin was-was karena takut HP-nya terbang kena angin atau malah dijamret orang di jalan. Sayangnya, ada satu isu kecil terkait kepraktisan ini. Nah itu, ada satu detail lucu nih di ulasan portal Oto yang bikin aku ketawa waktu membacanya. Detail tentang kompartemen penyimpanannya? Iya, jadi di bagian tengah bodi, tepat di depan lutut kita, ada semacam punuk kecil. Ternyata itu kompartemen penyimpanan berkapasitas 961 ml. Niatnya sih bagus banget. Fitur yang sebenarnya sangat diidamkan pengguna komuter. Di dalamnya sudah disiapkan port USB tipe A untuk ngecas HP. Bahkan dikasih lampu LED kecil biar gampang nyari barang kalau malam. Tapi ironisnya, ukuran laci ini sangat mungil. Nggak proporsional dengan gadget masa kini. Betul, smartphone zaman sekarang kan layarnya lebar-lebar semua, panjangnya rata-rata di atas 6 inci. Banyak reviewer mengeluh HP mereka nggak muat masuk ke laci itu. Jadi niat hati mau ngecas HP sambil jalan, ujung-ujungnya lacinya nggak bisa ditutup rapat. Itu adalah masalah klasik ketika desain ruang yang sangat terbatas berbenturan dengan evolusi perangkat seluler. Namun, jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, terlepas dari kekurangan kecil pada laci tersebut, apa yang sebenarnya mau dicapai Suzuki? apa yang sedang dilakukan Suzuki dengan varian Pro ini adalah sebuah pergeseran identitas yang berani. Selama belasan tahun, ayam jago sangat diidentikan dengan motor anak jalanan. Oh iya, citranya dulu kan motor berisik, liar, anak muda banget lah. Benar, yang hanya peduli kecepatan dan miskin fitur kenyamanan. Kini, dengan hadirnya navigasi turn by turn, pengereman ABS, dan keyless ignition di mana kamu nggak perlu lagi mencolokkan kunci garpu, cukup kantongi remote pintar, Suzuki ingin Satria Pro berevolusi. Naik kelas ya istilahnya. Mereka sedang mencitrakan motor ini sebagai kendaraan komuter perkotaan masa kini yang cerdas, aman, dan premium, tanpa membuang DNA agresifnya. Sebuah manuver perubahan citra yang masuk akal sih menurutku. Tapi, tunggu. Kalau Satria Pro sudah sebegitu canggih dan kekiniannya,
kenapa dari data rilis yang kita punya, Suzuki masih repot-repot meluncurkan versi standarnya? 50 biasa ya? Ya, Satria F150 edisi 2026 yang harganya 31 juta rupiah. Secara tampilan visual, bentuk bodinya masih sangat persis dengan model lama yang rilis 1 dekade lalu loh. Hanya saja lampu sein depannya dibuat terpisah menjorok keluar. Buat apa mempertahankan model lama di saat mereka sudah punya yang baru? Keberadaan Satria F150 versi standar ini adalah strategi pasar yang sangat terukur. Mari kita perhatikan ulasan dari Radar Selatan. Ada temuan apa di sana? Ada ubahan spesifik pada sistem pengeremannya. Meskipun tidak menggunakan ABS seperti varian Pro, kaliper rem depan dan belakangnya kini disuplai oleh pabrikan Nissin. Oh, Nissin. Berarti buat kamu yang mungkin berencana memakai motor ini untuk warawiri harian dari rumah ke kampus atau kantor, kamu nggak perlu pusing kalau kampas remnya habis. Poin yang sangat tepat, ketersediaan suku cadang. Kamu nggak harus antre di bengkel resmi yang mungkin jauh dari rumah. Tinggal mampir ke bengkel umum mana saja. Sebut merek Nissin, kampas remnya pasti langsung tersedia dengan harga yang jauh lebih bersahabat kan? Benar sekali, ini soal kepraktisan purna jual. Terutama bagi konsumen di daerah yang akses ke suku cadang original sangat terbatas. Tapi pertanyaannya, fitur elektroniknya kan banyak banget yang dipangkas di versi standar ini. Tidak ada keyless, alias kita masih pakai anak kunci mekanis biasa. Speedometernya nggak bisa connect ke HP, dan yang paling terasa, tidak ada ABS sama sekali. Kalau dipikir-pikir, bukankah ini sebuah kemunduran atau downgrade yang drastis? Di dunia otomotif murni, absennya teknologi elektronik seringkali bukan dianggap sebagai kemunduran. Oh ya? Justru dianggap sebagai kelebihan, melainkan sebuah nilai jual tersendiri. Ketika kamu membuang modul ABS, menghilangkan sensor kunci pintar, dan menyederhanakan panel instrumen, kamu sedang membuang bobot mati. Ah, aku mulai paham arahnya. Penurunan bobot berarti performa naik. F150 standar ini mencatatkan bobot kosong hanya 112 kg, bandingkan dengan varian Pro yang berada di angka 115 kg. Selisih 3 kg ya? Memangnya angka sekecil itu berasa dampaknya saat motor dikendarai? Pada mobil berbobot 1 ton, 3 kg tidak berarti apa-apa. Tapi pada motor seringan ini, 3 kg itu mengubah hitungan rasio tenaga terhadap bobot atau power to weight ratio secara signifikan. Berarti karakter mesin sprintnya makin kerasa liar ya? Tarikan awalnya akan terasa lebih instan. Inilah alasan mengapa F150 dipertahankan. Ini adalah motor untuk para puritan otomotif. Orang-orang yang emang cuma peduli sama sensasi berkendara murni ya? Mereka yang menolak diintervensi oleh sistem komputer. Mereka yang ingin merasakan koneksi mekanis paling murni antara putaran tuas gas di tangan dan putaran roda belakang di aspal dengan mesin buas yang sama. Wah, filosofis sekali ya. Jadi ibaratnya, yang satu adalah motor pintar ala cyborg untuk mereka yang peduli status dan keselamatan komplit. Dan yang satunya lagi, Sementara yang satunya lagi adalah alat pemacu adrenalin murni bagi mereka yang hanya peduli soal keliaran mesin tanpa filter. Dan bicara soal siapa yang peduli, mari kita beralih ke fenomena yang sedang terjadi di lapangan. Aku membaca data laporan dari portal OLX News dan jujur, ini bikin geleng-geleng kepala. terkait pergerakan harga bekasnya? Iya, varian Satria Pro ini kan baru saja meluncur. Tapi di bursa motor bekas dan forum komunitas hobi, unit ini sudah mendapat julukan sebagai harta karun kolektor. Kok bisa motor produksi massal mendadak jadi barang koleksi secepat itu? Ini adalah fenomena psikologi pasar yang sangat menarik. Mengapa varian Pro ini tiba-tiba menjadi primadona yang dihargai tinggi? Jawabannya adalah perpaduan antara eksklusivitas dan nostalgia. Betul, kalau kita lihat datanya, harga bekasnya itu tidak wajar untuk ukuran motor harian. Harganya sangat stabil, bertahan di rentang 29,5 juta sampai 33 juta rupiah. Depresiasinya sangat kecil. Artinya, orang yang beli motor ini dari dealer, lalu menjualnya sebulan kemudian, nyaris tidak mengalami kerugian penyusutan harga. Kenapa orang rela mengeluarkan uang sebanyak itu untuk sebuah motor bekas? Ini adalah fenomena uang orang dewasa menebus mimpi masa remaja. Banyak pembeli saat ini adalah mereka yang mungkin di era awal 2000-an masih duduk di bangku sekolah. Cuma bisa ngilir lihat temennya bawa motor ini ya. Mendambakan Satria tapi belum memiliki daya beli. Kini, ketika mereka sudah mapan, mereka ingin memiliki kembali memori tersebut. Ada faktor emosional yang kuat di situ. Di sisi lain, para kolektor cerdas menyadari satu hal.
Dengan semakin masifnya gempuran motor listrik dan skuter matic berbagasi besar, Satria Pro berpotensi menjadi edisi puncak, sekaligus mungkin edisi penutup dari era gemilang mesin pembakaran internal underbone berkubikasi tinggi. Jadi dianggap sebagai peninggalan era yang mau berakhir ya? Paket teknologi paling mutakhir di tubuh motor legendaris menjadikannya sebuah artefak sejarah. Ia bukan lagi sekedar alat transportasi, melainkan kanvas nostalgia bergaya modern. Jadi, apa arti semua ini bagi kamu? Kalau kamu memang berniat meminang motor ini dalam waktu dekat, entah itu untuk dipakai commuting ke tempat kerja tiap hari, atau sekedar dipajang di garasi sebagai investasi jangka panjang, kita harus tetap melihatnya secara jernih dan objektif. Kita harus membahas kekurangannya juga. Setuju? Setelah asyik membahas betapa hebat teknologi dan betapa liarnya tenaga motor ini, mari kita buka-bukaan soal realita di jalan raya berdasarkan catatan kelemahan dari sumber ulasan kita. Karena percayalah, selegendaris apapun sebuah motor, ia pasti punya kekurangan yang bikin menghela nafas. Mari kita mulai dari aspek yang paling akan menguras kesabaran pengguna harian, yaitu kapasitas bahan bakar. Tangki bensin Satria generasi ini hanya mampu menampung 4 liter. Cuma 4 liter. Bayangkan kamu punya mesin overbore yang kerjanya berteriak di putaran RPM sangat tinggi. Yang otomatis konsumsi bahan bakarnya lebih boros. Pasti haus bensin banget kan? Tapi tangkinya sekecil motor matic entry level zaman dulu. Ini sih kamu harus siap-siap absen ke pom bensin tiap hari kalau jarak kantormu lumayan jauh. Apalagi kalau rutenya padat dan macet. Belum lagi kalau dipakai touring antar kota akhir pekan. Pasti bawaannya gelisah terus melirik indikator bensin. Terus bagaimana dengan posisi duduknya? Karena desain underbone ini unik. Ini adalah konsekuensi logis dari desain sporty. Posisi berkendara Satria dari generasi pertama hingga edisi 2026 ini tetap dirancang menunduk. Posisi setang jepit atau clip-on berada cukup rendah. Betul. Kalau buat manuver menyalip atau selip-selip di antara mobil yang lagi macet, sih posisinya asik banget. Berasa kayak pembalap. Aerodinamis dan sigap. Tapi masalahnya, kalau kamu harus berkendara membelah kota selama 1,5 jam tanpa henti, wah, siap-siap saja. Punggung bawah kram, leher pegal karena harus mendongak melihat jalan, dan pergelangan tangan mati rasa karena menahan beban tubuh. Mengorbankan ergonomi demi gaya dan handling bermanuver. Dan, jangan lupakan realita bahwa motor ini nyaris tidak punya bagasi utama di bawah jok. Ruang kompartemen 96 ml di bagian depan tadi saja kita sudah bahas tidak muat untuk memasukkan smartphone. Apalagi barang bawaan yang lebih besar. Kalau tiba-tiba hujan dan kamu harus menyimpan jas hujan setelan, nggak bakal muat. Terpaksa harus bawa tas ransel kemana-mana. Ada satu lagi detail realita yang sangat krusial dan harus disadari betul oleh calon pemiliknya. Suzuki telah sepenuhnya menghilangkan fitur Kickstarter atau tuas engkol penyala mesin dengan kaki. Di kedua varian. Penghilangan fitur ini bahkan juga berlaku pada varian standarnya, Sang Satria F150. Wah, ini PR besar loh. Dulu kan kalau motor mogok pagi-pagi, kita tinggal standar tengah, lalu main genjot pakai kaki sampai keringetan. Solusi tradisional yang selalu bisa diandalkan. Lalu sekarang tuas itu dihilangkan sama sekali, dan motor ini menggunakan sistem kelistrikan 3 fase serta injeksi bahan bakar yang sangat haus daya. Berarti nyawa motor ini 100% bergantung pada kondisi akinya dong. Eksat. Pengendara kini tidak punya cadangan penyalaan mekanis. Terus kalau akinya tekor pas lagi di jalan gimana? Jika aki tiba-tiba melemah atau bermasalah, kamu nggak bisa lagi menyiasatinya dengan mendorong motor, memasukkan ke gigi 2, lalu melepas kopling secara mendadak seperti trik klasik di motor karburator zaman dulu. Oh iya, kan ada slipper clutch tadi. Nah itu dia, teknologi slipper clutch dan rasio kompresi mesin yang tinggi akan membuat trik mendorong motor itu menjadi sangat sulit, bahkan beresiko merusak komponen. Komplikasi dari teknologi modern ya rupanya. Artinya, perawatan berkala terhadap tegangan aki dan sistem kelistrikan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar lagi. Fakta yang sangat menampar realita ya. Jadi, walau motor ini sangat kencang, punya citra legendaris, dan syarat fitur canggih, kamu sebagai pemiliknya harus siap berdamai dengan tangki bensin yang cepat habis. Posisi riding yang menguji fisik. Posisi punggung yang menunduk menahan pegal, nihilnya ruang bagasi, dan keharusan merawat aki secara ekstra teliti. Kesimpulannya, dari semua sumber yang sudah kita selami hari ini,
Suzuki tampaknya menawarkan dua persimpangan jalan bagi konsumen lini Satria terbaru. Pilihan yang menyesuaikan prioritas pengendara. Kalau kamu mencari evolusi teknologi, motor pintar dengan pengereman ABS, navigasi di layar, dan kunci keyless, maka Satria Pro adalah puncak kemewahannya. Untuk mereka yang menginginkan fitur terlengkap. Namun, kalau kamu peduli pada esensi murni berkendara, menginginkan bobot paling ringan, dan tidak keberatan kehilangan beberapa fitur demi respon mesin yang lebih liar, Satria F150 setia menjaga warisan masa lalunya. Dan pengamatan ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk kita semua. Mari kita lihat tren lanskap otomotif saat ini. Kita tahu bahwa pasar motor bebek underbone atau ayam jago secara umum terus mengalami penyusutan. Pasarnya makin mengecil setiap tahun. Segmen ini terus digempur habis-habisan oleh kepraktisan skuter matic berbodi besar yang menawarkan kenyamanan duduk ekstra dan ruang bagasi yang muat helm full face. Iya, orang lebih pilih Matic buat harian sekarang. Tapi, jika kita perhatikan semua data ulasan tadi, keluarga baru Suzuki Satria ini membawa satu fitur keunggulan mutlak yang belum dimiliki sama sekali oleh rival sekelasnya di pasar Indonesia, yaitu sleeper clutch melalui teknologi SCAS. Sebuah monopoli teknologi di kelasnya ya. Di tengah pasar yang dianggap semakin sempit ini, pertanyaannya adalah apakah terobosan performa dan keunggulan mekanis mutlak yang dibawa Suzuki ini akan menjadi semacam senjata pamungkas yang mematikan sisa-sisa perlawanan kompetitornya? Wah, apakah ini menjadi pukulan knockout dari sang legenda? Ataukah ini semacam pertarungan habis-habisan yang terakhir? Atau justru sebaliknya, langkah nekat Suzuki memasukkan fitur sport bike ke dalam rangka underbone ini akan memicu perang teknologi babak baru yang mau tidak mau memaksa pabrikan lain untuk ikut turun gelanggang. Memaksa mereka ikutan berinovasi di kelas ini. Menyematkan fitur moge di kelas 150cc yang tadinya sudah dianggap hampir mati. Jujur, itu adalah sebuah pemikiran yang sangat menggugah. Buat kamu yang gemar memantau industri otomotif, ini jelas jadi tontonan yang sangat seru untuk diamati dalam beberapa tahun ke depan. Apakah pasar underbone akan bangkit kembali dengan perang fitur mewah? Atau ini adalah penutup cerita yang epik? Oke, sampai di sini dulu sesi penelusuran mendalam kita dari semua catatan sumber yang ada. Harapanku, semoga obrolan kita hari ini tidak sekedar menjadi hiburan. Tapi juga memberikan perspektif baru buat pendengar. Betul, benar-benar bisa menambah wawasan tajam buat kamu, atau mungkin malah meyakinkan kamu untuk mencoba menjinakkan sendiri sang mesin overbore legendaris ini. Tetap terus gali rasa ingin tahu kamu tentang berbagai hal, selalu bersikap kritis saat mencerna sebuah informasi teknologi, dan sampai jumpa di sesi penelusuran mendalam kita yang berikutnya. Hati-hati di jalan, periksa selalu tekanan ban, dan selamat berkendara. Oke, kemudian kita juga sudah menyiapkan cooler karena pendingin ini pendingin cairan, bukan air ya Pak ya. Jangan diisi dengan air, tapi dengan cooler. Standar di Suzuki kita sudah ada. Tentunya kalau beli di bengkel resmi kita yang terjamin keaslian. Oke, next. Kan tadi kita bicara masalah sudut kemudi kiri kanan 45 derajat. Kenapa harus 45? Boleh nggak lebih? Kalau lebih, kalau Bapak perhatikan, mentok kepada fuel tank. Dan juga terlalu bahaya pada saat kita belok kiri ataupun kanan. Bagaimana kalau sudut ini lebih kecil, di bawah 40, 30? Manuvernya susah, ya. Karena apa? Rasio kiri kanannya sedikit. Pada saat Bapak melewati jalan macet, tentunya lebih sulit. Kalau 45 ini sudah mesin mau lincah kalau kita bilang ya Pak. Oke, next. Kemudian ini sudut caster yang tadi dibilang 26 derajat. Nah, tinggi rata-rata manusia khususnya anak-anak muda ini di 160 sampai dengan 170. Dengan tinggi segitu artinya pengemudiannya masih nyaman. Ya. Kalau sudut ini lebih kecil, dia akan lebih mundur. Kalau
kalau sudut ini lebih besar, dia akan lebih tertarik. Nah, ini sudah didesain dengan maksimal 20 derajat. Jadi buat anak kita sangat nyaman. Tapi kalau buat umuran kita ya Pak ya, apalagi sudah ada tanda teknologi di depan mungkin agak susah. Karena Pak pasti akan sedikit mengganjal. Oke, next. Untuk Satria Pro, perubahan utamanya ada di lampu depan LED. Bedanya apa dengan yang Satria 150? Bedanya adalah pada saat malam penyinarannya, penyebaran cahayanya lebih luas, Bapak Ibu semua. Artinya ini cukup membantu kita pada saat malam hari dengan menggunakan efek full. Oke, next. Kemudian lampu belakang kita sebut ikonik. Kenapa? Karena dia adalah gabungan antara lampu bulan serta lampu segitiga yang menyudut, hanya disebut ikonik. Ini standar program yang kita pakai. Dan satu lagi adalah ini sudah menggunakan lampu sen yang terpisah ya. Dan kalau kita bilang ini sudah anti patah. Anti patah artinya bukan ditarik-tarik ya Pak. Ini nah, jadi nggak perlu takut patah, sudah fleksibel. Oke, next. Nah, tadi sudah sedikit disinggung masalah speedometer. Satria Pro menggunakan desain speedometer baru yang terhubung dengan mobile phone atau handphone Bapak Ibu semua. Tapi pertama tentunya next kita harus menggunakan aplikasinya. Nah kalau nanti buat teman-teman media yang mencoba handphonenya terhubung dengan motor, tolong download Suzuki Ride Connect. Ini yang di atas. Kemudian kalau ini yang bawah adalah panduannya. Tapi ingat, tentunya tidak semua handphone bisa. Merek apapun handphone silakan. Tapi standar operasinya minimal untuk Android 13 ke atas. Dan untuk yang iPhone, iOS menggunakan 16 ke atas. Nah, kalau Bapak Ibu semua nanti mau coba, nanti akan kita praktekkan sedikit. Oke, next. Ini adalah komponen utama atau fitur utama dari Ride Connect. Yang pertama kita akan melihat adanya sinyal indikator. Kalau kita terhubung handphone dengan speedometer dengan motor kita, maka sebagian data akan dibaca oleh speedometer. Seperti ini, jadi sinyal indikator. Kemudian koneksi Bluetooth, ini Bluetooth ya. Status baterai dari handphone juga terbaca. Kemudian nanti ada ini area untuk notifikasi. Jadi kalau pada saat ada panggilan, ada WA, ini akan terbaca ada panggilan. Tapi isi pesannya tentunya tidak bisa dibaca. Karena pasti lebih bahaya kalau kita lagi nyetir sambil baca. Hanya menginformasikan ada telepon masuk, ada WA yang masuk. Kemudian di sini juga kan buat teman-teman ya khususnya yang biasa ke bengkel sini, ini akan ada indikator oli. Jadi begitu masuk ke dalam bengkel ganti oli akan disetting misalnya setiap 3.000, 5.000 harus ganti lagi. Nah ini yang tadi master indikator. Jadi setiap ada
informasi yang masuk, dia akan berkedip-kedip. Kemudian di depan ini ada navigasi. Navigasi ini menunjukkan arah kompas utara dan selatan. Di posisi motor ke arah mana kita sudah tahu dengan melihat speedometer. Oke, next. Ini tampilan secara detail lagi. Dan tambahannya adalah saya informasikan yang ada di sini. Buat konsumen kita, setiap kali kita akan menggunakan atau setiap pagi akan menggunakan, yang paling pertama dicek apa? Kaki sehat apa enggak? Gimana caranya? Tidak mungkin kita membakar motor pakai kunci tester dan cek kaki dulu. Di sini akan diberitahu berapa voltase akinya. Jadi kalau di bawah 12,5 tentunya sudah drop. Fungsi-fungsi lainnya mungkin akan terganggu, atau mungkin untuk starternya, elektrik starter lebih susah. Nah, itu mempermudah customer kita untuk tahu kemudian berapa liter kilometer juga sudah bisa dibaca. Oke, next. Kemudian untuk Satria Pro sudah dilengkapi oleh keyless tanpa kunci, tapi tetap ada remote-nya. Remote ini akan membaca, motor ini akan membaca remote dengan jarak setengah meter sampai 1 meter. Baru dia bisa difungsikan, baru motor ini bisa di-starter. Kemudian selain ini ada fungsi absen back dengan jarak 20 meter. Jadi kalau kita parkir jauh, kita akan tahu posisi motor ada di sebelah mana dengan menggunakan remote device ini. Tapi tentunya dengan jarak maksimal 20 meter ya. Oke, next. Kemudian kita sudah menggunakan PC starter. Nah, apa yang disebut PC starter? Kan sampai nyala. Kemudahan menghidupkan motor. Jadi kalau Bapak menghidupkan motor ini cuma 1 kali pencetnya. Gitu. Dan kalau ini dipencet terus, dia tidak akan menyambung. Kalau sudah hidup ya sudah terputus tuh. Dengan sekali sentuh. Fungsinya apa? 1, menghemat baterai kita, tegangan baterai. Kedua, tentunya untuk melindungi komponen dari motor starter. Oke, next. Kemudian ini sudah dilengkapi port USB. Nggak perlu lagi bongkar wiring harus bongkar kabel bodi, nggak perlu. Sudah USB. Dari jajan itu. Tapi tentu pertanyaannya adalah ini tidak Musiknya angin. memang Susah musik. kalau ini desain ini bagian cas di sini, apa yang terjadi? Lupa kita namanya. Ini Pak Saru. Makanya dia akan ada lubang sedikit untuk mengeluarkan kabel. Oke, next. Nah, ini komponen utama kita dari mesin evakuasi, ya, double overhead capacitor dengan pembaharuan pada sistem link. Nah, di tenda di belakang Bapak semua itu kita sudah siapkan 1 mesin yang kiri kanannya sudah kita pas.
Jadi kalau Bapak mau lebih tahu mengenai kopling yang barunya kayak apa, startup Adi Manowo menerapkan kayak apa, nah, silakan lihat di stand yang kita sudah siapkan satu mesin khusus untuk dibuka. Oke, next. Kemudian ini adalah jalur pelumasan oli. Suzuki punya sistem yang namanya SCDS, Suzuki Cooling Jet System atau Jet Cooling System. Bagaimana cara kerjanya? Yang pertama, oli yang ada di kanker ya, di bawah akan disedot kepada oleh pompa oli, naik masuk ke dalam jalur oli, di jalur olinya, kemudian masuk ke dalam filter oli. Jadi ya dari kanker langsung disemprotkan ke hulu. Jadi jalur ini masuk ke dalam filter. Baru dari filter ini kita akan bagi-bagi. Yang pertama, filter ini akan masuk kepada crankshaft. Jadi oli ini akan disemprot. Jadi bukan menetes, Pak. Disemprot. Itulah sebabnya sebetulnya jet cooling system. Disemprotkan di crankshaft. Kemudian akan dibagi lagi kepada transmisi. Di transmisi, drive shaft dan water shaft juga pembagian. Ini jalur pompa oli, jalur pelumasan dari Satria. Oke, next. Kemudian bagaimana dengan jalur pendinginannya? Kalau kita sudah tahu besarnya tenaga Satria ini, maka dia perlu pendinginan khusus. Di sini ada radiator cooler. Air akan masuk ke dalam water pump. Dari water pump ini, maka dia akan masuk ke dalam water jet yang ada di dinding silinder. Ya, fungsinya di sini. Tentunya dikontrol oleh termostat dan ECTS. Apa ini? Engine Cooling Temperature. Sudah pakai sensor lagi. Nah, cooling inilah yang akan bekerja mendinginkan dinding silinder. Tentunya dengan sebelum modifikasi ya, masih standar. Karena kalau ini bisa level up, tentunya pendinginannya lebih tinggi lagi. Nah, ini adalah fungsi dari cooling. Jadi jangan pernah menggunakan air. Cooler, cairan cooler ini dibuat khusus untuk menyerap panas. Cairan cooler ini fungsinya adalah mendinginkan lokasi di sekitar silinder. Dan dengan punya titik dinding yang tinggi. Artinya apa? Kalau air di 100 derajat sudah menguap, ini kayak disebutnya dia lebih punya titik dinding lebih tinggi. Oke, next. Nah, tadi sudah disebutkan Pak Sige, kopling. Ada pembaruan kopling yang kita sebut laktasi sistem, atau kalau bahasa kita sehari-hari slipper clutch. Bentuk dari clutch ini hampir sama dengan teknologi motor-motor besar Suzuki. Contohnya yang ada di Hayabusa. Itu ya di motor-motor besar lebih kompleks lagi. Tapi sistem kerjanya hampir sama. Nah, kalau Bapak perhatikan gambar biru dan kuning, ini sebenarnya komponen utamanya. Nah, ini mirip ya Pak ya. Jadi dia cara menguncinya adalah kalau yang konvensional dia akan buka tutup. Kalau ini begitu, dia akan mengunci. Nah, ini akan dibantu oleh gas dan atsu. Bagaimana cara kerjanya?
Kenapa ini begitu fenomenal? Kalau nanti Bapak punya kesempatan, Bapak akan merasakan ya, misalnya dari gigi 4 turun ke gigi 3. Kalau yang normal, apa yang kita rasakan? Ada tekanan balik, ya. Ada tenaga balik. Nah, fungsi ini yang akan mereduksi tekanan balik itu menjadi lebih smooth, lebih soft. Tapi bukan untuk di area trek-trekan. Maksudnya kalau kita sering menggunakan di jalan trek terus, tentunya yang paling utama adalah kita mainin kopling untuk menaikkan torsi. Nah, di situ fungsinya. Fungsinya adalah untuk mengurangi tekanan balik pada saat turun, sehingga lebih soft. Yang harus. Oke, next. Nah, ini komponen utamanya. Aduh, ini tipannya seperti apa? Silakan rekan-rekan yang melihat langsung ada di Terima kasih, tungguin. tenda Terima yang kasih, Pak. pertama. Pak. Ini ada mesinnya. Ini sudah dibantu oleh 3 pet dengan diameter Sekalian yang barengan. besar. Kenapa lebih besar? Karena dia perlu tenaga besar untuk mereduksi tekanan balik. Oke, next. Kemudian perubahan lainnya adalah generator 3 pas. Generator 3 fase dari sistem listrikan untuk apa? Supaya listrik yang dihasilkan satu lebih stabil. Kedua, dia dengan komponen elektrik yang begitu banyak sensor, apalagi dengan pengembangan speedometer, perlu kestabilan dari voltasenya. Nah, makanya lahirlah 3 pas ini untuk mendukung kebutuhan listrik dari sistem kelistrikan Suzuki Satria. Oke, next. Kemudian sudah menggunakan ABS, ada 1 channel di depan. Walaupun di belakang sudah ada disc brake ya, tapi yang digunakan untuk Satria ini 1 channel yang depan. Kenapa Pak? Karena kalau kita melakukan reman, kita wajib menggunakan rem depan lebih dahulu, rem belakang sebagai kombinasi. Nah, bagaimana nanti feeling dari ABS ini masih teman-teman bisa coba. Oke, next. Oke, ini adalah informasi dari tadi kita sudah bicara Suzuki Ride. Kayak apa sih caranya? Nah, coba kita akan praktekkan semoga lancar. Kalau tadi Bapak sudah tahu sedikit mengenai fungsi dari Ride Connect ini, aplikasi ini. Mungkin yang ada di sini tolong tidak mengaktifkan Bluetooth ya. Karena jangkauan Bluetooth ini kan sangat jauh. Yang sudah menginstal untuk sementara Bluetooth itu supaya kita bisa coba ya langsung. Oke, jadi kita langsung mencoba untuk Suzuki Ride Connect begitu ya Bapak ya? Ya. Ini posisi sudah terkoneksi atau belum? Belum ya? Masih mencoba dikoneksikan. Nah ini teman-teman semuanya bisa langsung menyaksikan dari layar yang ada di sana. Kita akan melakukan proses untuk trial di sini. Jadi teman-teman bisa langsung saksikan di layar yang ada di depan. Jadi yang pertama, rekan-rekan perlu install aplikasi namanya Suzuki Ride Connect. Ini sudah ada di Play Store ya. Kita tidak perlu buat akun baru, tapi langsung bisa install.
kita juga minuman keras, course. Terus nanti akan disediakan buat teman-teman untuk safety-nya disediakan protektor. Kalau helm mungkin ada ya atau bawa sendiri sama jaket. Next. Terus untuk teman-teman media diimbau untuk tidak merekam ketika kondisi test ride, tidak merekam ataupun memakai action cam. Jadi tidak ada diperkenankan untuk merekam secara waktu muter sirkuit. Next. Alasannya apa? Nah ini dari sini. Ini mungkin saya sharing-sharing sedikit masalah layout sirkuit. Nah, mungkin banyak teman-teman senior di sini juga ada beberapa yang sudah tahu. Cuman yang mungkin bagi belum tahu, ini kita dalam rangka untuk test ride. Jadi it's not a race, nggak balapan. Jadi kita cuma diizinkan untuk mencoba riding experience, terus mencoba fitur-fiturnya Satria yang terbaru ini, engine-nya, teknologinya kita dikasih kesempatan untuk mencoba. Jadi untuk teman-teman karena semua masih standar semua, jadi tidak disarankan untuk nge-push motornya terlalu supaya nggak low side. Dan ini mungkin di R1 agak high speed, jadi teman-teman untuk breaking point-nya mungkin jangan terlalu dekat, jadi nanti mungkin ikutin arahan aja sebelum turun. Terus di R2 dan seterusnya mungkin ya sama-sama, mungkin kita nanti sama-sama mempelajari dulu di lap pertama. Kan masing-masing nanti akan diizinkan untuk satu motor per 3 putaran, satu persatu, jadi dilepaskan satu persatu untuk mencoba. Jadi jangan langsung di-push, pelajari dulu lainnya di GBT seperti apa. Juga beberapa bagian juga masih ada, mungkin ada yang wet track, jadi nggak disarankan untuk langsung di-push. Jadi dalam 3 lap itu kalian mungkin bisa nyoba-nyoba dulu. Itu aja mungkin. Next. Ini mungkin rules yang standar, jadi para peserta mungkin berharap mematuhi aturan yang telah diberikan dalam Suzuki. Terus ikuti arahan tim Marshal nanti sebelum turun, tim Marshal dan mungkin ada tim yang di sana yang akan memandu sampai kalian turun ke track. Terus tiap peserta nanti yang turun mengelilingi sirkuit sebanyak 3 lap, 3 kali. Jadi nanti ada Marshal juga yang mengibarkan bendera merah, artinya kita diperbolehkan untuk masuk. Jadi gantian dengan rider yang lain. Ya ini mungkin of course dilarang lawan arah atau dilarang balapan yang saya tadi bilang, karena ini masih standar. Kita diizinkan untuk riding experience-nya, lihat kelebihan Suzuki Satria Pro ini seperti apa. Ya mungkin begitu aja. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan. agak babi, yaitu minta tolong. Tadi mentang-mentang ada sipur keras, iya Pak, saya mau nyoba Pak, jangan juga. Jadi Bapak sekedar riding experience saja. Nah, untuk saat ini kami memberi kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk ngetes aja motornya. Nanti ada session, kami kasih waktu untuk foto. Nanti, jadi untuk saat ini boleh dipakai. Nanti berikutnya ketika kami memberikan kesempatan ke umum, yang dibuka adalah hanya trek lurus saja untuk kebalik. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini CSR akan dimencontohkan bagaimana silver pass itu. Ini mungkin yang sebelum generasi itu biasanya kami silver pass. Jadi nanti
biasa lihat ya seperti itu kayak ada. Sistem kalau Suzuki bilang. Ya. Oke, silakan teman-teman media agar izin sebentar, agar di luar spot ya, di luar jatuh. Silakan Bapak. Sejarahnya motor ini sempat dicari oleh konsumen Indonesia ya. Kita sih berharap bisa naikkan 5 kali lipat dari biasanya. Terima kasih juga. Oke. Dah, sudah aja. Mas Koko, gimana kesannya setelah jajal Satria Pro? Karakternya responsif, tenaganya kuat, cuma mudah dikendalikan. Saat melibas tikungan? Enak, mengurangi gigi transmisinya semut banget. Tadi ketika di sini sampai lari berapa kilo? 105. Oh, 105. Jadi stabil nggak ya? Di tikungannya stabil, mau masuk tikungan, di tikungan stabil. Terus untuk perpindahan giginya apa? Ada jeda atau gimana? Halus, soft, Oh, smooth. bener-bener nggak ada kayak hentakan atau gimana gitu ya? Kecil, ada tapi kecil, minim. Ketika turun gigi terutama Iya. ya? Ya wes, oke, makasih Mas Koko. dikit mas. 1, 2.
kasih. Ya. Fungsinya di Minglet itu.